Bab 51, Kemajuan Pekerjaan di Tengah Pertempuran. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Suara tawa bergema di seberang sungai saat anak-anak bermain kejar-kejaran di air. Mereka tidak menyadari bahwa 100 meter di bawah mereka, buaya sisik gelap yang tak terhitung jumlahnya mulai mengangkat kepala untuk melihat ke arah mereka. Seekor buaya muncul sendirian. Matanya terkunci pada seorang gadis muda yang mengambang di air. Ekornya bergoyang maju mundur di belakangnya, meningkatkan kecepatannya. Mulutnya yang besar menganga terbuka dan giginya yang tajam berkilauan di kedalaman yang keruh. 50 meter, 40, 20, 10. Matanya yang berdarah dingin tidak menunjukkan belas kasihan saat ia masuk untuk membunuh. Ia hendak menggigit anak yang tidak curiga itu ketika tombak es sepanjang 5 meter menembus air dan menembus mulutnya yang terbuka lebar. Buaya sisik gelap itu menjerit saat tubuhnya menggeliat di bawah permukaan sungai. Semua orang keluar dari sungai. Ada monster yang bersembunyi di kedalaman. Teriak William, cepat, kalau saja permukaan sungai di samping gadis itu tidak berlumuran darah, tidak akan ada yang percaya padanya. Gadis muda itu menjerit ketakutan saat berenang menuju daratan. Beberapa anak juga mundur ketakutan saat melihat air sungai mulai bergolak. Tiba-tiba, mulut menganga raksasa muncul di permukaan sungai. Itu adalah seekor buaya yang panjangnya lebih dari 10 meter. Dan matanya menatap tajam ke arah anak-anak dengan nafsu predator. Buaya sisik gelap Sentinel, salah satu orang dewasa tersentak kaget. Cepat, evakuasi sungai sekarang. Binatang Sentinel itu membuka mulutnya lebar-lebar dan menembakkan bola meriam air yang terkonsentrasi. Bulu kuduk William berdiri tegak saat dia merasakan perasaan kematian yang akan menimpanya. Dinding es. William menciptakan 5 dinding es di depannya, menciptakan 5 lapisan perlindungan. Dia ingin melemparkan lebih banyak lagi tetapi tidak ada cukup waktu untuk melakukannya. Bola air itu langsung menghancurkan 2 dinding es pertama, dan menembus yang ketiga dengan mudah. Anak laki-laki itu hanya punya cukup waktu untuk bersiap menghadapi benturan saat kelima lapisan hancur di depannya. Meyeh, Ella menghadapi bola air itu dengan tanduknya dan menetralkannya saat benturan. Meski begitu, ledakan itu tetap mengirimnya dan William terbang beberapa meter. Jika kelima dinding es tidak mengurangi kekuatan bola air itu, Ella mungkin sudah hancur berkeping-keping. Jejak darah mengalir di sudut bibir William saat dia perlahan berdiri dari tanah. Ella memposisikan dirinya di depan William untuk melindunginya dari serangan kejutan lainnya. Pada saat itulah ratusan kepala muncul di permukaan sungai. Anak laki-laki muda dan kambing itu menyaksikan dengan ngeri ketika mereka melihat ada 10 buaya sisik gelap Sentinel di gerombolan buaya. Theo yang bergegas memeriksa kondisi William menatap monster-monster itu dengan ketakutan. Untungnya, tidak ada Millennial Beast di antara mereka, Theo tergagap. Jika ada, kita akan benar-benar dalam masalah besar. Tubuh William menegang saat mendengar komentar Theo. Ia ingin menamparkan sahabatnya itu dan berteriak, jangan kibarkan bendera kematian, dasar bodoh. Ada 2 tipe orang yang paling dibenci William saat menghadapi pertarungan hidup dan mati. Mereka adalah orang bermulut gagak, orang yang mengibarkan bendera kematian, dan rekan tim babi. Saat ini, William sedang menatap salah satu dari orang-orang itu. Sebelum William sempat memukul kepala sahabatnya itu karena mengibarkan bendera kematian, sosok lain muncul. Seekor buaya berkepala emas yang panjangnya setidaknya 5 meter menyembul dari air. Matanya yang berwarna merah, darah melirik ke arah William dan bocah itu merasakan kakinya melemah. Demi Dewi, buaya bersisik emas Millennial Beast. Barbatos berseru tak percaya. Dia mendengar bel peringatan dari menara pengawas dan tahu bahwa situasi darurat telah terjadi. James, Mordred, dan beberapa pejuang Dillon telah meninggalkan kota untuk melakukan misi pengintaian. Saat ini, hanya ada beberapa master yang tersisa di Lon dan dia adalah salah satunya. Sialan, Barbatos berlari ke arah sungai sambil memegang palu di tangannya. Dia perlu mengulur waktu agar para pembela lainnya tiba dan memastikan tidak ada anak-anak yang akan mati dalam pertempuran ini. Theo, lari. William meraih jubah Theo dan menyeretnya pergi. Bawa anak-anak kembali ke kota. Bagaimana denganmu? Tanya Theo. Apakah kalian akan bertarung? Tidak ada peluang untuk menang. Aku hanya akan membantu menahan mereka. William melirik buaya-buaya yang sekarang sedang menuju ke daratan. Cukup bicaranya.
Pergi. William menaiki punggung Ella saat mereka berdua menyerbu ke garis depan. Sistem, aku butuh bantuanmu. Kurang dari apa yang bisa aku lakukan untukmu hari ini. Lebih besar dari, misalnya saya telah meningkatkan Ice Mage saya menjadi Ice Wizard, apakah saya masih bisa membuka advanced job class lainnya seperti Elemental Lord, Battle Mage, Magic Swordsman, Arcane Ranger, dan Cryo Lancer. Kurang dari ya, Anda dapat mengubah job class sesering yang Anda inginkan selama Anda memenuhi persyaratan yang diperlukan. Lebih besar dari, bagus, kata William dengan ekspresi serius. Saya ingin meningkatkan ke Ice Wizard. Bisakah Anda mewujudkannya? Kurang dari tentu saja. Haruskah saya juga mengalokasikan poin pengalaman ke job class Ice Wizard alih-alih job class Shepherd? Lebih besar dari, silakan, kurang dari dimengerti. Lebih besar dari, tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari ding. Lebih besar dari, Anda telah berhasil naik ke penyihir es. Seorang penyihir yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari rahasia sihir es. Efektivitas Ice Magic meningkat sebesar 30%. Host telah mempelajari skill, Glacial Wave. Kurang dari Glacial Wave lebih besar dari 10 mana points. Menyebabkan ledakan es di sekitar pengguna, mendorong musuh menjauh dan membekukan mereka untuk waktu yang singkat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William bernapas dengan berat saat dia mencoba menenangkan inderanya. Maju ke pekerjaan berikutnya bukanlah bagian dari rencananya, tetapi situasinya mengharuskannya. Di antara semua kelas pekerjaan di gudang senjatanya, hanya kelas pekerjaan gembala dan penyihir esnya yang memiliki level yang cukup untuk membuat perbedaan. Seekor buaya bersisik gelap Centennial menembakkan bola air terkonsentrasi ke arah William. Bocah itu mengangkat tangannya dan menciptakan 6 lapis dinding es untuk memblokir serangan itu. Sama seperti terakhir kali, ke-6 dinding es hancur. Namun, serangan itu benar-benar diredam kali ini. Ketika William telah mengubah kelas pekerjaannya menjadi penyihir es, sihir esnya menerima peningkatan efektivitasnya. Kabut biru menyelimuti Ella dan William saat dia melemparkan Ice Armor pada keduanya. Dia juga memberikan Ice Armor kepada Barbatos dan 10 orang dewasa lainnya yang menjaga buaya-buaya itu. Ini tidak ada harapan, Barbatos meringis saat dia mengirim seekor buaya terbang dengan palunya. Bajingan-bajingan ini memiliki ketahanan yang tinggi terhadap serangan fisik. Kita butuh penyihir, Ice Spike, Glacial Lance, Cone of Cold. Serangan William melewati medan perang dan membekukan buaya-buaya di jalurnya. Meskipun efektif, itu hanya setetes air di lautan. Ratusan buaya maju tanpa peduli di dunia. Adapun para pemimpin gerombolan, binatang Centennial dan Milenial adalah makhluk yang sangat cerdas. Melihat bahwa hanya ada satu penyihir di medan perang, mereka memutuskan untuk memfokuskan semua perhatian mereka pada William, sementara buaya bersisik gelap tingkat rendah menyerang. Barbatos dan yang lainnya Ella tidak berhenti berlari dan menghindar. Dia tidak punya waktu luang untuk bersantai karena buaya-buaya itu bersikeras menghabisi William terlebih dahulu. Bahkan Millennial Beast telah menembakkan sinar air berkekuatan tinggi ke arah mereka. Dinding es mengelilingi tepi sungai saat William melakukan yang terbaik untuk menarik perhatian mereka. Tentu saja, dia tidak hanya bertahan. Dia juga menyerang. Kurang dari memperoleh poin XP, 600 lebih besar dari. Kurang dari memperoleh poin XP, 600 lebih besar dari. Kurang dari memperoleh poin XP, 600 lebih besar dari. Kurang dari memperoleh poin XP, 600 lebih besar dari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William beruntung buaya-buaya itu masih basah kuyup dengan air. Sihir es membekukan mereka semua dan buaya-buaya dewasa menghancurkan mereka berkeping-keping. Meskipun mereka tahan terhadap kerusakan fisik, sangat berbeda ketika mereka dibekukan. Dengan ayunan palunya, Barbatos menghancurkan semua buaya beku ini berkeping-keping. Meskipun jumlah mereka kurang dari 1000, mereka tetap sulit dibunuh, pikir William saat Ella nyaris menghindari bola air berkecepatan tinggi lainnya. Manaku hampir habis. Aku sendiri tidak bisa membalikkan keadaan pertempuran. Sebagian besar mananya digunakan untuk melemparkan Ice Wall untuk mengurangi puluhan serangan terkonsentrasi yang tidak bisa dihindari Ella. Dia sudah berhenti mengeluarkan mantra ofensif dan fokus pada pertahanan. Generasi mananya tidak bisa mengimbangi pertempuran intensitas tinggi dan dia hampir kehabisan mana. Binatang buas milenial, Golden Scarlet Crocodile, sudah menginjakkan kaki di daratan.
Ia mengangkat moncongnya untuk mengaum dan ketakutan yang melumpuhkan membuat William dan Ella bergidik. Kurang dari host telah terpengaruh oleh Dragon Sphere lebih besar dari. Kurang dari kecepatan gerakan dan refleks host telah berkurang 50% lebih besar dari. Fik, William mengumpat. Kapan buaya menjadi naga? Yang tidak diketahui William adalah bahwa Dark Scarlet Crocodile adalah keturunan naga yang lebih rendah. Meskipun darah naga di dalam tubuh mereka sangat tipis, mereka yang mencapai tingkat binatang buas milenial akan mampu membangkitkan darah kuno yang tertidur di dalam tubuh mereka. Buaya bersisik emas di tahap binatang milenium dapat berevolusi menjadi naga banjir. Meye, Ella meronta saat ia nyaris menghindari bola air yang melewati sisi mereka hanya beberapa inci. Mama Ella, ayo mundur, perintah William. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tinggal di sini hanya akan membawa kita pada kematian. Meye. Ella setuju dengan William jadi ia segera berlari menuju kota Lon. Mereka telah melakukan yang terbaik. Para buaya dewasa juga perlahan mundur. Barbatos terlempar dari tanah saat ia menghalangi serangan buaya bersisik emas yang diarahkan ke punggung William. Tuan Barbatos, teriak William sambil mengarahkan Ella untuk membantu pandai besi yang terjatuh itu. Aku baik-baik saja, Barbatos meraung. Jangan dekati aku atau kita berdua akan menjadi sasaran empuk. William menggertakkan giginya saat Ella menghentikan langkahnya. Mereka hanya bisa menyaksikan Barbatos berdiri dengan hati-hati dari tanah sambil memegang palu dengan tangan gemetar. Jangan khawatir, kata Barbatos dengan ekspresi serius. Satu-satunya saat aku akan mati dalam situasi ini adalah saat buaya bersisik emas itu memutuskan untuk melawanku dari jarak dekat. Serangan jarak jauhnya yang lemah tidak cukup untuk membuatku mati. Tuan Barbatos, apakah ada harapan untuk menang? Tanya William. Jika ini terus berlanjut, Lon akan dikuasai. Barbatos tidak langsung menjawabnya. Jumlah penyihir di dalam Lon dapat dihitung dengan 2 tangan. Setengah dari penyihir itu saat ini bersama James, sementara setengah lainnya mungkin sedang dalam perjalanan. Jika Selin ada di sini, mungkin ada jalan, jawab Barbatos. Namun, sepertinya dia tidak menyadari bahwa kita sedang diserang. Tuan, William benar-benar terkejut dengan pernyataan Barbatos. Tuan sedang melakukan percobaan sekarang. Mungkin itu sebabnya dia tidak menyadari dilema kita saat ini. Barbatos menatap William dengan penuh pengertian. Jadi itulah alasan mengapa Selin belum datang. Kita mungkin masih punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Pandai besi Lon mengeluarkan tombak perak dari cincin penyimpanannya dan menancapkannya ke tanah. Benteng besi, teriak Barbatos. Seketika, tembok setinggi 10 meter yang dipenuhi paku-paku tajam membentang di depannya. Tembok itu mengelilingi gerbang barat Lon dan menjadi penghalang pelindung. Penghalang ini tidak akan bertahan lama, jelas Barbatos. William, tolong, seret Selin dari laboratoriumnya. Katakan padanya bahwa ini keadaan darurat yang menyangkut hidup dan mati Lon. Tolong, cepat. William menganggukkan kepalanya dan mendesak Mama Ellanya untuk berlari secepat yang dia bisa. Tujuan mereka adalah rumah penyihir kegelapan di pinggiran Lon. William butuh waktu 5 menit untuk tiba di rumah itu. Dia segera turun dan mengetuk pintu berulang kali untuk mengumumkan kedatangannya. Tuan, ini William, teriak William. Ini darurat, kami butuh bantuanmu. Tuan, tolong kami. Kenapa berteriak-teriak seperti itu? Sebuah suara kesal menjawab. Eksperimenku hampir selesai. Kembalilah 1 jam lagi. Tuan, 1 jam dari sekarang, Lon pasti sudah hancur. Teriak William sambil terus mengetuk pintu. Kami butuh bantuanmu sekarang. Gerombolan buaya sisik gelap sedang menyerang Lon. Mereka dipimpin oleh buaya sisik emas yang bisa menggunakan rasa takut naga. Tidak ada jawaban, tetapi William tidak berhenti mengetuk pintu. Dia terus bersiul dan berteriak, sambil memukul-mukul pintu dengan tinjunya. Pintu terbuka tiba-tiba dan Selin yang kesal muncul di hadapan William. Rambutnya acak-acakan, dan noda hitam terlihat di gaunnya. Jelas, dia tidak bercanda ketika mengatakan bahwa dia masih melakukan eksperimennya. Jika aku tahu kau berbohong, aku akan mengebirimu gelombang, kata Selin sambil tersenyum, tetapi matanya berteriak membunuh. William menganggukkan kepalanya seperti ayam betina yang mematuk nasi. Jika aku bercanda, Tuan bisa menjadikan aku budaknya selama setahun. Aku tidak akan menolak bahkan jika kau menggunakan aku dalam eksperimenmu. Itulah yang paling tidak bisa kau lakukan karena mengganggu eksperimenku, Selin mendengus. Jadi,
bagaimana situasi saat ini? Tuan, ini, sebelum William sempat memulai penjelasannya, ledakan keras mencapai telinga mereka. Diikuti oleh gelombang kejut kuat yang mendorong William ke arah dinding rumah Selin. Rambut Selin menari-nari saat pandangannya tertuju pada beberapa kepala ular raksasa di kejauhan, yang disulap oleh sihir air. Sepertinya kau tidak bercanda, kata Selin dengan ekspresi serius. Sang penyihir kegelapan berubah menjadi seberkas cahaya gelap dan terbang menuju langit tempat kepala ular berada. William berusaha sekuat tenaga untuk berdiri meskipun kakinya gemetar. Meyeh, terima kasih, Mama. William bersandar pada tubuh Ella saat Ella membantunya menaiki punggungnya. 5 menit kemudian, mereka kembali ke gerbang barat untuk memeriksa keadaan medan perang saat ini benteng besi yang dipanggil Barbatos terus berguncang. Saat ini, benteng itu menahan serangan gabungan dari semua buaya dan kepala ular yang terbuat dari sihir air. Ketika Selin tiba di medan perang, hal pertama yang dilakukannya adalah menembakkan mantra mengamuk ke buaya sisik gelap Centennial yang sedang memanggil ular air. Setelah inangnya kehilangan fokus, ular-ular raksasa yang merayap di udara runtuh menjadi hujan. Selin melayang di udara sambil menatap buaya sisik gelap dengan jengkel. Anehnya, dia tidak sendirian. Owen yang juga sedang mengamati pasukan buaya dengan cemberut melayang di sampingnya. Bisakah kau mengatasinya? Tanya Owen. Aku bisa dengan mudah membunuh semua buaya kecuali bos besar, jawab Selin. Namun, jika aku memusnahkan seluruh klannya, dia mungkin akan mengamuk. Bahkan jika kita semua bergandengan tangan, akan cukup sulit untuk menghadapinya. Binatang buas milenium seperti buaya sisik emas adalah salah satu makhluk yang paling sulit dibunuh karena daya tahan mereka yang luar biasa kuat terhadap serangan sihir dan fisik. Begitu, jawab Owen dengan pengertian. Jadi, kita menakut-nakuti mereka saja, kan? Ya, jawab Selin. Dukung aku akan mulai. Baiklah, serahkan bantuannya padaku. Aku mengandalkanmu, orang tua. Selin memanggil grimoire-nya dan wajahnya menjadi sangat serius. Bibirnya bergerak saat dia melantunkan mantra kuat yang akan membalikkan keadaan pertempuran demi keuntungan mereka. Awan gelap melayang di atas kota Lon saat Selin melepaskan ikatan pada kekuatannya. Matanya bersinar dengan warna ungu cerah saat suaranya bergema di sekitarnya. Kegelapan yang mulia, penebusku, aku membutuhkanmu sekarang di saat aku membutuhkanmu. Pimpin tanganku agar aku dapat menaklukkan musuh-musuhmu. Hukum orang-orang bodoh yang telah melupakan namamu, dan kutuk mereka semua ke dalam kegelapan abadi. Pemecah kegelapan, ribuan sinar gelap turun dari langit saat mereka bersilangan melawan arus Dark Scarlet. Bahkan Golden Scarlet Crocodile tidak luput dari serangan itu, tetapi ia menerima kerusakan yang sangat minimal. Gumpalan hitam mulai keluar dari mata buaya saat mereka menghentikan serangan mereka di benteng besi. Yang digunakan Selin adalah mantra yang mirip dengan Mass Blind dengan efisiensi yang lebih tinggi. Golden Scarlet Crocodile menatapnya dengan mengejek karena tidak terpengaruh oleh serangan Selin. Bajingan itu tidak punya niat untuk mundur, Selin mengerutkan kening. Orang tua, bersiaplah untuk skenario terburuk. Owen mendesah dan menganggukkan kepalanya. Ia tahu bahwa Selin telah memutuskan untuk membantai seluruh gerombolan buaya untuk menunjukkan kepada Golden Scarlet Crocodile bahwa mereka tidak mudah menyerah. Kau memaksaku melakukan ini, dasar kadal besar, Selin mengepalkan tinjunya. Karena kau, aku harus menghentikan percobaanku. Aku hanya tinggal setengah langkah lagi untuk berhasil, dan kau berani menghalangi jalanku. 2 tahun persiapan telah terbuang sia-sia dan itu semua karenamu. Aku tidak akan memaafkanmu. Ya ampun, dia gila, Barbatos meringis saat melihat wanita gila yang melayang di langit. William, demi dirimu sendiri, jangan membuat tuanmu marah. Dia orang yang gila, gila, William menelan ludah. Seberapa gila itu? Jenis yang terburuk, jawab Barbatos dalam sekejap. Dia seperti Yandere, hanya saja 12 kali lebih buruk. Hiok, kaki William gemetar. Kali ini, dia benar-benar takut. Kalau bukan karena fakta bahwa dia ditunggangi di punggung Ella, dia mungkin sudah jatuh ke tanah karena ketakutan. Bapa yang terhormat, orang yang duduk di singgasana kegelapan, hambamu yang rendah hati ini membutuhkan bantuanmu. Pimpinlah tanganku agar aku dapat mengalahkan iblis-iblisku, Selin bernyanyi. Aku mohon ini kepadamu dengan tangan terbuka, oh pelindung abadi. Berikanlah aku kekuatanmu yang agung. Taman kegelapan, ribuan bola merah kecil melayang di atas Selin. Bola-bola itu sangat mirip dengan benih kegelapan,
milik William yang telah ditunjukkannya kepada Celine dan Owen beberapa hari yang lalu. Dengan lambaian tangannya, benih-benih ini tertanam di dalam tubuh buaya-buaya yang saat itu sedang menderita kebutaan. Setengah menit kemudian, semua buaya mulai berguling-guling. Beberapa dari mereka bahkan memulai roll yang terkenal yang dikenal dapat mencabik-cabik mangsanya di dalam air. Buaya sisik emas merasa ada yang tidak beres, tetapi ia tidak dapat melakukan apapun saat ini. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah mengaum kepada Celine dengan marah. Mengaumlah sepuasnya, dasar kadal sombong. Celine tidak peduli dengan kemarahan musuh-musuhnya. Bahkan bahan-bahan dari seluruh klanmu tidak cukup untuk mengganti setengah dari bahan-bahan berharga yang hilang dalam percobaanku. Seolah menunggu kata-kata berbisa Celine, salah satu buaya tiba-tiba berhenti bergerak. Tiba-tiba, bunga merah setinggi 2 meter tumbuh dari punggungnya disertai dengan hujan darah. Bunga itu bersinar menakutkan saat menghisap semua darah inangnya. Beberapa detik kemudian, buaya itu berhenti bergerak. Yang tersisa darinya hanyalah sekam yang kehilangan semua darahnya. Buaya-buaya itu meraung serempak saat mereka semua merasakan kematian yang akan datang. Ratusan bunga darah mekar saat buaya sisik gelap mati dalam jumlah ratusan. Melihat klannya sekarat di depannya, tubuh buaya sisik emas mulai bersinar. Ia membuka mulutnya saat bola energi perlahan mengembang di depannya. Dia akan menggunakan napas naga. Seru Owen, seberapa besar peluang kita untuk bertahan hidup? Tanya Celine. 10, tidak, mungkin 5%, wajah Owen sehitam dasar ketel. Jika kita tidak menghentikannya, bahkan jika kita selamat dari serangannya, setengah dari Lon akan hancur. Celine menatap monster di depannya tanpa rasa takut. Karena peluang untuk bertahan hidup sangat tipis, dia memutuskan untuk mengambil risiko juga. Owen, pastikan untuk menangkapku jika aku jatuh. Hah, apa maksudmu? Celine tidak repot-repot menjelaskan dan mulai melantunkan mantra. Bahasa yang dia gunakan adalah bahasa yang sangat kuno. Bahasa yang hanya bisa dipahami oleh beberapa orang di benua itu. Bahkan Owen, yang sedang mempelajari banyak bahasa, tidak tahu bahasa yang digunakan Celine. Lirowasnil Aerian Tireirelrit, Merit, Telendin, Talaranial. Ararasnal Trilimbrandis, Maranil, Aerorilbras, Elowen, Triasrilrilrinilol, Triloren, Morelalin. Nilinbernil Aeraenas, Merlenian. Jari telunjuk Celine bersinar dalam rona darah setelah nyanyiannya berakhir. Dia kemudian menunjuk ke arah buaya bersisik emas dan mencibir. Jari kematian. Sebuah tepukan keras bergema di udara saat seberkas petir merah melesat keluar dari jari Celine. Petir itu tepat mendarat di dahi buaya bersisik emas yang menciptakan suara mendesis. Celine batuk seteguk darah saat dia kehilangan kekuatan untuk melayang di udara. Owen buru-buru menangkapnya dan mendarat di tanah di samping Barbatos dan William. Apakah kita menang? Tanya William. Apakah Tuan berhasil? Itulah pertanyaan yang ada di benak setiap orang, tetapi tidak ada yang berani bertanya. Tidak ada yang tahu jawaban atas pertanyaannya. Tidak ada yang berani menjawab pertanyaan ini. Celine sudah pingsan, sementara tatapan Barbatos dan Owen terfokus pada buaya bersisik emas di kejauhan. Mereka mencari tanda-tanda yang mungkin memberitahu mereka bahwa serangan terakhir Celine memiliki semacam efek pada musuh di hadapan mereka. Mereka menyaksikan dengan cemas saat bola cahaya, yang melayang beberapa meter dari rahang buaya, masih mengembang. Owen dan Barbatos mendesah. Mereka menyimpulkan bahwa Celine telah gagal. Jari kematian, memiliki peluang 1% yang sangat kecil untuk langsung membunuh binatang milenium dalam satu serangan. Celine tahu bahwa peluangnya tidak berpihak padanya, tetapi dia tetap mengambil risiko. Namun, tampaknya pertaruhannya telah gagal dan sekarang mereka semua akan mati karena napas naga yang perlahan-lahan mendapatkan momentum. Owen sudah melantunkan mantra dalam upaya untuk membuat penghalang yang akan memperkuat benteng besi dan membantu menghalangi serangan malapetaka yang akan menimpa mereka. Namun, setengah menit kemudian, bola cahaya itu benar-benar menghilang. Tanpa peringatan, kepala buaya bersisik emas jatuh ke tanah dengan suara keras. Semua orang terkejut, termasuk buaya-buaya yang menjaga pemimpinnya. Beberapa detik kemudian, kepanikan menyebar ke seluruh gerombolan saat anggota klan buaya yang selamat bergegas menuju sungai dalam upaya untuk melarikan diri. Dari 10 binatang buas 100 tahun, 6 masih tersisa. Mereka juga tidak repot-repot berlama-lama dan meraung kepada bawahan mereka untuk berkumpul di pihak mereka.
Mereka membawa para penyintas pergi dan meninggalkan Lon untuk mencari tempat persembunyian lain di mana mereka dapat memulihkan jumlah yang telah hilang dalam pertempuran ini. Meskipun mereka telah kalah telak, hanya butuh waktu paling lama 2 tahun untuk meningkatkan populasi mereka lagi. Pertempuran melawan gerombolan buaya berakhir dengan cara yang tidak terduga sehingga orang-orang Lon bahkan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Ironisnya, orang pertama yang berteriak dan bersorak tidak lain adalah Theo yang bermulut besar. Dia mengangkat tinjunya dan meraung. Seolah-olah dialah orang yang sendirian melawan buaya sisik emas dan membuat seluruh gerombolan itu berhamburan ketakutan. Segera, lebih banyak sorak-sorai meletus saat warga Lon mengikuti. Anak-anak mulai melompat-lompat sementara orang dewasa saling menepuk punggung. Kedua saudara itu menyaksikan semua ini dengan kagum dan kagum. Kurasa sekarang aku mengerti bagaimana Lon selamat dari Bistide, kata Lea dengan sedikit rasa iri. Dia menatap Celine dengan mata berbinar seolah-olah dia telah menemukan idolanya. Memang, jawab Cedric. Dia juga menyadari bahwa orang-orang Lon tidak sesederhana yang terlihat. Kebangkitan Lon sudah pasti. Dia tidak mau mengakuinya, tetapi dia terkesan dengan bagaimana warga Lon melawan Bistide. Satu-satunya penyesalannya adalah Fuchsia tidak memiliki ahli seperti itu di bawah layanan mereka. Mungkin, jika ada orang seperti Celine yang bekerja untuk ayahnya, wilayah mereka mungkin masih berdiri di wilayah barat kerajaan Helan setelah pertempuran. Owen menugaskan William untuk menjaga Celine, sementara dia pergi untuk merawat orang-orang yang terluka selama pertahanan Lon. Celine tidak dalam bahaya apapun. Dia hanya benar-benar kelelahan. Saat melakukan eksperimennya, dia tidak makan atau minum apapun karena apa yang dia lakukan membutuhkan fokus yang sangat tinggi. Puasa dengan cara ini baik-baik saja karena dia sudah terbiasa dengan gaya hidup seperti itu. Namun, terseret untuk bertarung dalam pertempuran tingkat tinggi saat tidak dalam kondisi prima tetap membebani tubuhnya. William menatap wanita yang acak-acakan itu dengan rasa iba. Kulitnya pucat, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya tampak sangat kuyu. Meskipun begitu, dia tetap cantik. Anak laki-laki muda itu tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji Celine bahkan dalam kondisinya saat ini. Saat ini, dia membawa gurunya kembali ke rumahnya sambil menunggangi punggung Ella. Celine sangat ringan, jadi tidak sulit bagi William untuk menahannya di tempat. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai rumahnya di pinggiran Lon. Mama Ella, bisakah kau membukakan pintu untukku? Meyeh. Ella mendorong pintu dengan kukunya dan pintu itu terbuka tanpa perlawanan. Berkat statistik kekuatan William, cukup mudah baginya untuk menggendong Celine dengan kedua tangan. Penyusup, uak, Oliver, si burung beo monyet, berteriak dari tempat bertenggernya. Penyusup, diamlah, Oliver, jawab William dengan kesal. Tuan sedang tidur, jangan berisik. Oliver memandang rendah William dengan hina. Ia, sedikit kesal karena bocah itu menyeret nyonyanya saat sedang melakukan percobaan penting. Si monyet beo itu kemudian menatap Celine lalu kembali menatap William sebelum mendecakkan lidahnya. Memanfaatkan nyonya saat dia tidak sadarkan diri. Bocah, apa kau tidak punya rasa malu? Kau bisa bicara dengan baik. Mata William membelalak karena terkejut. Tentu saja aku bisa bicara. Aku bukan monyet kecil, sepertimu, jawab Oliver dengan kesal. Bawa wanita simpanan itu ke lantai 2. Pastikan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak senonoh, atau aku akan menggigitmu sampai mati. Aku hanya anak berusia 10 tahun, bagaimana mungkin aku bisa melakukan hal-hal yang tidak senonoh? Anak berusia 10 tahun, monyet nuri itu mengejek. Nak, orang lain mungkin tidak tahu, tetapi aku tahu bahwa jiwamu tidak termasuk di dunia ini. Apa yang kau bicarakan? William tergagap. Monyet nuri itu menatap anak laki-laki itu sebelum mengangkat cakarnya dan menunjuk ke tangga. Mari kita bicara setelah kau meniduri wanita simpanan itu dengan benar. Aku juga punya banyak pertanyaan untukmu. William menatap monyet nuri itu dengan cemas sebelum menuju ke tangga. Pikirannya kacau dan beberapa pertanyaan muncul di dalam kepalanya. 10 menit kemudian, ia sudah duduk di meja makan di lantai pertama. Ia tidak tahu bagaimana burung beo itu bisa menyiapkan teh. Namun, semua sudah tertata di atas meja ketika ia kembali dari tugasnya mengantar tuannya ke kamar tidurnya. Oliver tampak dalam suasana hati yang baik, dan kekesalannya sebelumnya telah benar-benar hilang. Silakan minum teh dulu, kata Oliver sambil berdiri di tengah meja. Sangat jarang bagi kami untuk kedatangan tamu, jadi saya tidak sempat membuat kue.
Namun, kami masih punya kue. Saya harap Anda menyukainya. William dengan patuh menyesap tehnya, tetapi ia tidak memberikan kuenya. Ia lebih penasaran tentang bagaimana monyet beo itu tahu tentang identitasnya. Ella berdiri di samping kursi William. Ia juga penasaran tentang apa yang ingin dibicarakan monyet beo itu dengan bayinya. Kambing itu tidak peduli dengan masa lalu atau identitas William. Satu-satunya hal yang ia tahu adalah bahwa ia telah membesarkan William sejak ia masih bayi. Meskipun begitu, rasa ingin tahunya mengalahkannya, jadi ia memutuskan untuk tetap tinggal dan mendengarkan. William menatap monyet beo itu dengan ekspresi yang rumit. Sebagian dirinya ingin memanggang monyet itu agar rahasianya tetap terjaga. Separuh lainnya ingin mengubur Oliver dalam-dalam di tanah, agar rahasianya tetap terjaga. Oliver merasakan tatapan membunuh William dan memutuskan untuk mengambil inisiatif berbicara. "Jangan menatapku seperti itu," Oliver menyipitkan matanya. "Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku hanya terkejut bahwa seseorang sepertimu lahir di dunia ini." "Apa maksudmu, seseorang sepertiku?" tanya William. "Apa yang kau ketahui tentangku?" Monyet beo itu menyeringai sambil mengambil secangkir teh dan menyesapnya untuk menghilangkan dahaganya. "Aku tidak tahu banyak. Yang ku tahu adalah bahwa jiwamu bukan milik dunia ini. Namun, kau tidak dapat dianggap sebagai orang dunia lain karena kau lahir secara alami. Itu hanya berarti bahwa dunia ini telah menerimamu sebagai salah satu darinya, yang merupakan kejadian yang sangat langka." "Apa maksudmu kejadian yang sangat langka?" tanya William. "Juga, orang dunia lain. Apakah kau berbicara tentang transmigran?" "Transmigrator, maksudmu jiwa-jiwa yang melintasi ruang dan waktu dan merasuki tubuh orang yang sudah meninggal atau sekarat?" Oliver bertanya balik. "Yah, ada beberapa kasus seperti itu. Kakek nyonya adalah salah satu transmigrator yang kau maksud." Tunggu sebentar." William menatap Oliver dengan ekspresi serius. "Ada transmigrator di dunia ini. Apa yang mengejutkan tentang itu?" Oliver memiringkan kepalanya. "Dunia ini sangat luas. Kemungkinan itu pasti ada. Meskipun jumlah mereka tidak akan melebihi jumlah jari di satu tangan, para dewa tidak akan mengizinkan lebih dari 5 individu di setiap era." "Kau berbicara tentang orang dunia lain, apa mereka?" "Sederhananya, mereka adalah orang-orang dari dunia lain. Kau pikir aku salah satu dari mereka?" "Awalnya, iya." Oliver menganggukkan kepalanya. "Tapi, karena kau terlahir alamiah, maka kau tidak termasuk dalam golongan itu." "Lalu bagaimana kau tahu?" William menanyakan pertanyaan yang paling penting dari semuanya. "Apakah kau memiliki kekuatan untuk melihat jiwa seseorang?" Oliver terkekeh. Karena kepalanya seperti kepala monyet, tawanya terdengar menjengkelkan di telinga William. "Saat ini kau berusia 10 tahun, tetapi jiwa yang kulihat menggunakan kemampuanku lebih tua. Jika aku harus menebak dengan berani, kau berusia akhir belasan atau awal 20-an, tetapi tidak lebih dari itu." "Ini buruk," pikir William. "Jika ada orang lain dengan kemampuan ini, maka aku dalam masalah besar. Apa yang kau pikirkan tidak akan terjadi, jadi kau bisa tenang." Oliver meyakinkannya. "Kemampuanku unik dan itu adalah sesuatu yang diberikan kepadaku oleh penciptaku, Lord Darwin. Aku cukup yakin bahwa hanya aku yang memiliki kemampuan untuk melihat menembus jiwa seseorang di dunia ini." William mendesah lega saat mendengar penjelasan Oliver. Meskipun dia masih belum tahu kemampuan seperti apa yang dimilikinya, dia ingin percaya bahwa itu mengatakan yang sebenarnya. Melihat anak muda itu akhirnya tenang, Oliver memutuskan untuk memberitahunya alasan sebenarnya mengapa dia ingin berbicara dengannya. "William, aku punya permintaan. Aku akan mendengarkannya terlebih dahulu. Apakah aku bisa melakukannya atau tidak akan tergantung pada suasana hatiku." "Cih, kau seperti kakekmu, selalu menawar untuk mendapatkan keuntungan." Oliver menggelengkan kepalanya tanpa daya sebelum mengucapkan permintaannya. "Kau tidak harus segera melakukan permintaan ini karena dirimu yang sekarang masih terlalu lemah dan terlalu muda untuk pergi ke tempat itu," Oliver menjelaskan. "Yang ku minta hanyalah kau melakukan yang terbaik, karena nyawa nyonya sedang dipertaruhkan." William mengerutkan kening. "Apa maksudmu nyawa tuan sedang dipertaruhkan?" Oliver mendesah sambil menundukkan kepalanya dan melihat ke meja. "Dahulu kala, di benua Silvermoon, ada sebuah keluarga elf yang bernama Rayleigh. Keluarga Rayleigh ahli dalam ramalan elf." Oliver melanjutkan penjelasannya. "Mereka telah membantu ras elf mengatasi malapetaka besar dan diperlakukan dengan hormat oleh seluruh ras. Suatu hari,
patriark keluarga Reilly mendapat wahyu dalam mimpinya. Wahyu macam apa? Tanya William. Aku tidak akan memberitahumu. Oliver mendengus. Lalu apa gunanya menjelaskan jika kau hanya akan membuatku penasaran? Karena kau masih terlalu lemah, terlalu bodoh, dan terlalu tolol untuk mengerti. Kau ingin berkelahi denganku. Tidak, aku di sini untuk meminta bantuanmu. Ini bukan cara yang tepat untuk meminta bantuan. William mendengus. Kau hanya menyebalkan. Oliver berpura-pura tidak mendengar luapan amarah William dan mengetuk meja dengan cakarnya. Ketika kamu tumbuh dewasa, kamu ditakdirkan maksudku, kamu mungkin dipaksa oleh keadaan untuk pergi ke benua tengah. William menatap monyet beo itu dengan jijik, tetapi dia tidak mengatakan apapun dan mendengarkan penjelasannya. Kamu akan menemukan saudara kembar nyonyaku. Namanya Lady Celeste. Saudara kembar. Tuan punya saudara kembar. Apakah kamu tuli? Bukankah aku baru saja mengatakan bahwa kamu akan menemukan saudara kembar nyonyaku sebelumnya? Oliver melotot. Sekarang berhenti bertanya dan dengarkan saja. Apakah akan membunuhmu jika aku hanya memberiku jawaban yang lugas, dasar monyet? William melotot balik. Aku bukan monyet. Aku monyet beo, gerutu Oliver. Dasar babi yang tidak berbudaya. Meyeh, maaf. Nona Ella, Oliver meminta maaf. Putramu membuat segalanya sulit bagiku. Meyeh, baiklah. Aku akan mencoba menurunkan IQ-ku ke levelnya. Meyeh, Ella menganggukkan kepalanya. Wajah William menjadi gelap. Ia benar-benar ingin mencekik si monyet beo bodoh di depannya karena mengisyaratkan bahwa ia memiliki IQ rendah. Yang lebih buruk adalah Mama Ella-nya mengakui bahwa ia memiliki IQ rendah. Mama Ella, apa yang terjadi dengan cinta yang dijanjikan antara ibu dan anak? William menundukkan kepalanya karena kalah. Ia merasa bahwa dunia di sekitarnya telah kehilangan semua warna saat ia meminum teh hangat di cangkirnya. Seperti yang kukatakan, ketika kau mengunjungi benua tengah, kau akan menemukan Lady Celeste, kata Oliver dengan suara pelan dan jelas seolah-olah ia sedang berbicara dengan anak berusia 3 tahun. Tidak seperti warna rambut ungu milik nyonya, Lady Celeste memiliki rambut hijau muda dan mata biru. Keduanya tampak persis sama, jadi mustahil bagimu untuk tidak mengenalinya. Apakah kau mengikutiku sejauh ini? Ya, omong-omong, berapa umurmu sekarang? 10. Baiklah. Jadi 10 tahun yang lalu, itu berarti mereka berusia 18 tahun, gumam Oliver sambil menatap jendela lantai pertama dengan tatapan penuh nostalgia. Monyet burung beo itu pulih semenit kemudian dan memfokuskan perhatiannya pada William. Saat kau bertemu dengan Lady Celeste, katakan padanya bahwa nyonya membutuhkan benih kehidupan. Hanya itu. Jadi, aku hanya perlu mengatakan padanya bahwa Tuan membutuhkan benih kehidupan. Tanya William. Tentu saja, kau juga harus secara pribadi mengantarkan benih kehidupan itu kembali kepada nyonya, jawab Oliver dengan ekspresi serius. Ini penting, kau tidak bisa mempercayakannya kepada orang lain. Apa aku harus menjelaskannya dengan jelas? Mengerti, William mengangguk. Namun, aku tidak mengerti satu hal. Apa yang tidak kau mengerti? Kenapa kau begitu yakin bahwa aku akan pergi ke benua tengah? Karena benua selatan terlalu kecil untukmu. Oliver mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke wajah William. Suaranya sangat yakin seolah-olah semua yang dikatakannya sudah ditetapkan. Juga, karena kau adalah murid nyonya, kau tetap harus pergi ke benua tengah, suka atau tidak. Petik 2. Dan kenapa begitu? William bertanya dengan alis terangkat. Ini masalah harga diri, jawab Oliver. Guru manapun pasti ingin muridnya berhasil dan untuk itu, kau harus pergi ke benua tengah. Hanya di sana kau akan menemukan hal-hal yang kurang dari dirimu. William masih setengah ragu, tetapi ia tetap memutuskan untuk menerima penjelasan Oliver. Meskipun benua selatan tidak terlalu kecil, ia juga tidak terlalu besar. Kau dapat dengan mudah memasukkan 10 benua selatan ke dalam benua tengah. Itu menunjukkan betapa luasnya benua tengah itu. Meski begitu, William tidak benar-benar ingin pergi ke sana. Meskipun kehidupan di Lone kasar dan sederhana, tempat itu damai. Benua selatan juga memiliki banyak hal bagus untuk dilihat. Ia mengucapkan selamat tinggal kepada Oliver setelah menyelesaikan diskusi mereka. Anak laki-laki itu juga berjanji untuk kembali keesokan harinya untuk memeriksa kondisi Celine. Meskipun tidak terlihat di wajahnya, William juga khawatir dengan gurunya. Oliver memperhatikan punggung William yang menjauh dari jendela rumah. Ketika bayangan anak laki-laki itu tidak terlihat lagi,
sebuah desahan bergema di ruangan itu. Dia masih bisa mengingat ekspresi sedih tuannya, Lord Darwin saat dia memberitahu Oliver ramalan yang telah ditetapkan keluarga Reilly. Pada hari ketiga di bulan imam besar, sepasang anak kembar akan lahir. Yang satu peri, darahnya diencerkan dengan kegelapan. Yang kedua, berdarah murni, seorang jenius yang jarang terlihat di dunia. Pada ulang tahun ke-18 mereka, Pangeran Kegelapan akan lahir. Salah satu dari mereka akan menjadi istrinya, yang lain akan tertinggal di tengah badai. Kehancuran dan kehancuran akan mengikuti jejaknya. Kebahagiaan atau kesedihannya akan membangunkanmu. Pada akhirnya kamu harus ingat, tidak semua hal dimaksudkan untuk selamanya. Pada akhirnya, kau tidak akan kehilangan apapun. Itu tergantung pada bagaimana kau memilih. Oliver, awasi Celine untukku, kata Darwin. Jika kau bertemu pangeran itu, pastikan untuk memeriksa karakternya. Jika kau pikir dia berbahaya, singkirkan dia. Apapun konsekuensinya, kau harus menyingkirkannya. Tuan, bagaimana jika dia tidak berbahaya? Bagaimana mungkin dia tidak berbahaya? Dia adalah Pangeran Kegelapan. Dia pasti berbahaya. Oliver tidak ingin berdebat dengan tuannya, tetapi dia adalah seseorang yang tidak suka membunuh orang dengan darah dingin. Bagaimana jika dia tidak berbahaya? Jika dia benar-benar bukan bajingan maka kurasa kau bisa mengampuni dia. Pastikan saja dia tidak akan menindas Celine atau Celeste saat dia dewasa. Apa aku harus menjelaskannya? Ya, Tuan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 28 tahun telah berlalu sejak saat itu. Tuan, kata Oliver lembut. Akhirnya aku menemukannya. Tetapi, tampaknya dia memang bukan pangeran biasa. Mata Oliver dapat melihat menembus jiwa orang-orang menggunakan kemampuan mata jiwa. Ia tetap berada di samping Celine untuk mengawasi identitas Pangeran Kegelapan dalam ramalan tersebut. Ia terkejut melihat bahwa jiwa William adalah jiwa seorang remaja, dan bukan hanya itu, jiwanya mengandung 3 dewa. Oliver tahu bahwa pangeran yang melegenda itu akhirnya menampakkan diri. Mengenai apakah ia akan menjadi Mesias atau pembawa kehancuran, Oliver tidak tahu. Yang ia tahu hanyalah bahwa jika William ternyata menjadi ancaman bagi nyonya, ia akan menepati janjinya kepada penciptanya, Lord Darwin, dan membunuhnya. William, kuharap kau tidak mengecewakanku, gumam Oliver sambil memejamkan matanya. Demi kebaikanmu, dan kebaikanku. Aku berdoa agar hari di mana aku harus mengakhiri hidupmu secara pribadi tidak akan terjadi. Oliver tidak tahu siapa calon pengantin pangeran itu. Ramalan itu samar-samar, jadi tidak ada yang tahu apakah yang terpilih adalah Celine atau Celeste. Namun, satu hal yang pasti, hanya satu dari mereka yang akan dipilih, sementara yang lain akan disingkirkan. Sebagai wali Celine selama bertahun-tahun, Oliver bersikap berat sebelah terhadapnya. Jika William benar-benar pangeran dalam ramalan itu, ia lebih suka anak laki-laki itu memilih Celine daripada si jenius manja dari ras elf, Lady Celeste. Jika anak laki-laki itu benar-benar baik, mungkin aku harus membantu dan menjadi mak comblang. Oliver merenung. Haruskah aku mengirim surat kepada Tuan dan memberitahu dia bahwa pangeran telah muncul? Si monyet Beo berpikir lama sebelum akhirnya memutuskan untuk menulis surat. Ia beralasan bahwa karena ini adalah masalah penting, tuannya juga harus diberitahu. Yang Oliver gagal duga adalah bahwa tindakannya akan menimbulkan dampak di benua Elf Silvermoon. Dampak ini akan sampai ke William, yang pada gilirannya akan membuat hidupnya lebih rumit dari sebelumnya setelah meninggalkan rumah Celine. William hendak kembali ke kediaman Ainsworth ketika ia mendengar suara keras burung bangau yang datang dari langit. Ella mengangkat kepalanya dan melihat seekor burung bangau besar dengan lebar sayap setidaknya 5 hingga 6 meter. Kambing Amorian mengembik sebagai ucapan salam, dan burung bangau itu pun mengeluarkan suara lain sebagai tanggapan. William jarang melihat burung bangau di Lon, dan burung bangau ini lebih besar dari burung-burung yang pernah dilihatnya sebelumnya. Bulu-bulunya yang putih dan bersih berkilauan di bawah sinar matahari, dan tanda emas di kepalanya membuatnya tampak agung dan agung. Burung itu menatap William dengan mata yang hangat dan lembut, seolah-olah sedang menatap seorang teman lama. Burung bangau putih itu berputar di atas kepala William dan Ella 2 kali sebelum mendarat beberapa meter dari mereka. Setelah mengamati burung bangau itu lebih dekat, William memperkirakan tingginya setidaknya 2 meter. Telinga Ella terangkat saat burung bangau putih itu mulai berjalan ke arah mereka. Burung itu tidak memancarkan aura permusuhan,
tetapi Ella meningkatkan kewaspadaannya untuk berjaga-jaga. Ketika burung itu hanya berjarak 2 meter dari William dan Ella, burung itu berhenti. Suara teriakan pelan keluar dari paruhnya, seolah mencoba berbicara dengan mereka. William hanya berkomunikasi dengan kambing, jadi dia terkejut ketika dia benar-benar mengerti apa yang baru saja dikatakan burung bangau itu kepadanya. "Namaku Skyla," itulah pesan yang diterima William dari burung bangau putih itu. Burung itu menatapnya dengan tatapan lembut seolah menunggu William memberikan jawabannya. William, namaku William von Ainsworth," jawab William. "Ini Mama Elaku, Meyeh, Kruwo." Skyla mengeluarkan suara teriakan pelan lagi sambil mengangkat kakinya. Dengan sekilas pandang, William melihat tabung silinder terikat di kakinya. Itu mirip dengan tabung yang dibawa oleh elang pembawa pesan di tanah milik mereka. "Untukku?" tanya William. Skyla menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima. William turun dari punggung Ella dan perlahan mendekati burung bangau putih itu. Skyla tidak bergerak dan hanya menunggu William melepaskan benda yang dibawanya. "Boleh aku membukanya, Kruwo?" Ella berjalan mendekati William sambil mencoba mengintip. Tubuh William menegang saat membaca beberapa kalimat pertama surat yang tampaknya benar-benar ditujukan kepadanya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. "Kepada putraku tercinta, William. Aku menyapamu dari kota suci Nidviaetel. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, karena apapun yang kukatakan, itu tidak akan cukup untuk memberitahumu betapa aku mencintai dan merindukanmu, putraku. Namun, ketahuilah bahwa tidak ada satu hari pun berlalu tanpa aku, Arwen Aenarion Ainsworth, memikirkanmu. Jika memungkinkan, aku tidak ingin melepaskanmu, tetapi keadaan memaksaku untuk membuat pilihan itu. Aku tahu bahwa kamu mungkin tidak mempercayaiku, tetapi itu adalah salah satu keputusan tersulit yang pernah saya buat dalam hidup saya. Aku berdoa agar kamu memaafkanku karena tidak bisa berada di sisimu selama beberapa tahun terakhir ini. Kata-kata tidak cukup untuk mengungkapkan betapa aku ingin memelukmu dan menciummu sebelum kamu menutup mata untuk tidur. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William berhenti sejenak membaca surat itu, karena penglihatannya mulai kabur. Meskipun tulisan tangannya indah, dia bisa melihat noda air mata yang mengering yang telah menyatu dengan tinta surat itu. Hatinya sakit karena kesedihan ibunya yang tidak pernah dia lihat sejak dia lahir di dunia ini. Baru setelah dia menyeka air matanya, dia melanjutkan membaca sisa pesan yang ingin disampaikan ibunya kepadanya. Bangau putih, Skyla, menatap William tanpa suara dari samping. Dia bisa merasakan garis keturunan Arwen mengalir melalui tubuh William. Itu adalah garis keturunan High Elf yang memiliki kekuatan untuk berkomunikasi dengan binatang buas pada tingkat yang lebih dalam. Meskipun itu diencerkan, itu masih memungkinkan William untuk berkomunikasi dengan Ella dan anggota kawanannya. Ketika melihat air mata William, burung bangau putih itu teringat pada tuannya, Arwen, yang menangis saat menulis surat yang telah diserahkannya. Keduanya cengeng. Itulah pikiran yang muncul di benak Skyla saat terus mengamati anak tunggal Arwen, William. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sekali lagi, aku ingin meminta maaf karena butuh waktu 10 tahun bagiku untuk menulis surat kepadamu. Aku takut kamu belum cukup dewasa untuk memahami kata-kataku, jadi aku menunda pengiriman surat-suratku selama beberapa tahun. Namun, setelah melihat senyum anak-anak di Nidviaetel, aku tidak dapat menahan perasaanku dan memutuskan untuk menuliskannya di atas kertas. Aku ingin tahu segalanya tentangmu. Makanan yang kamu suka makan, hobimu, lingkungan tempatmu dibesarkan, dan apakah keluarga ayahmu merawatmu dengan baik. Tolong, ceritakan semuanya kepadaku. Bahkan jika itu hanya tentang cuaca atau apa yang kamu makan untuk sarapan. Mulai saat ini, aku akan menulis kepadamu secara berkala. Karena benua Silvermoon cukup jauh dari benua selatan, aku hanya bisa mengirimimu 2 surat setiap bulan. Aku sangat berterima kasih karena Skyla telah berinisiatif untuk menyampaikan suratku kepadamu. Dia adalah binatang rohku dan aku sangat percaya padanya. Dia juga mengatakan kepadaku bahwa dia ingin kamu memanggilnya kakak Skyla. Sepertinya dia berniat memperlakukanmu sebagai adik laki-lakinya. Aku harap kamu tidak keberatan. Aku ingin menulis lebih banyak, tetapi aku khawatir aku tidak akan bisa menahan diri untuk tidak mencurahkan semua rasa frustrasiku dalam surat ini. Aku tidak ingin melakukan itu. Sekali lagi, aku berdoa agar kamu akan memberiku surat balasan.
Ketahuilah bahwa aku akan menghargai surat-surat tulisan tanganmu seperti pusaka keluarga. Saya akan dengan sabar menunggu balasan Anda. Selamanya mencintaimu. Arwen Aenarion Ainsworth. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William bernapas berat saat dia selesai membaca surat itu. Hatinya sakit di dalam dadanya saat dia mengatur pikirannya yang campur aduk. Ini adalah pertama kalinya ibu kandungnya menghubunginya dan itu membuatnya terkejut. Jika seseorang bertanya kepadanya apakah dia membenci ibunya, Arwen, jawabannya adalah tidak besar. Meskipun dia tidak tahu situasinya, kakeknya telah mengatakan kepadanya bahwa ibunya memikul tanggung jawab yang berat. Keputusannya untuk mengirim William ke Lon adalah untuk memastikan keselamatannya. Perasaan William terhadap Arwen tidak panas atau dingin. Saat ini, Arwen adalah orang asing baginya. Meskipun dia adalah orang yang melahirkannya, dia belum melihat atau berinteraksi dengannya selama 10 tahun terakhir ini. Namun, saat dia membaca surat ibunya, perasaan yang telah terpendam di dalam hatinya tiba-tiba meledak. Rasa manis, pahit, dan sakit, semuanya menyatu dan memberi William rasa tentang bagaimana rasanya terhubung dengan seseorang yang berada bermil-mil jauhnya dari Lon. Dia melipat surat itu dengan hati-hati dan meletakkannya di dalam cincin penaklukannya. William berencana untuk membacanya lagi nanti setelah dia tenang. Bangau putih itu menatapnya dan mengeluarkan teriakan pelan. Itu melepaskan William dari linglungnya dan membuatnya sadar bahwa dia seharusnya menulis surat balasan untuk ibunya. Kakak, Skyla, Kruo, seperti apa ibuku? Bisakah kau ceritakan lebih banyak tentangnya? Skyla menatap William dengan tatapan lembut. Matanya berkata, ini akan memakan waktu cukup lama. Jadi mengapa kita tidak mencari tempat untuk berbicara daripada berdiri di sini? William melihat sekelilingnya dan terbatuk canggung. Mereka berdua berdiri di dekat jalan dan itu bukan tempat yang tepat untuk berbicara panjang lebar tentang ibunya. Ayo pergi ke kediaman, aku juga akan meminta Bibi Helen menyiapkan makanan. Untukmu, Kruo, tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William, Ella, dan Skyla beristirahat di taman. Bangau putih memulai kisahnya, dan William memberinya perhatian penuh. Bangau itu bercerita tentang benua Silvermoon, kota suci Nithvi Aethel, dan keluarga Aenarion. Skyla adalah pendongeng yang baik. Dia tidak menyebutkan kesulitan Arwen, dan hanya berbicara tentang hal-hal yang menyenangkan dan menghibur tentangnya. Sedikit demi sedikit, William mulai menenun gambar ibunya di dalam kepalanya. Seorang peri cantik, dengan rambut pirang panjang, dan mata hijau muda yang akan meluluhkan hati siapapun yang menatapnya. Skyla juga memiliki sisi nakal. Dia bercerita kepada William tentang ibunya seperti seorang bibi di jalan yang suka bergosip. William sesekali terkekeh saat membayangkan ibunya yang mulia terkubur di antara tumpukan kertas. Ella pun mendengarkan dengan ekspresi serius. Ia sangat penasaran dengan ibu kandung bayinya. Saat Skyla selesai bercerita, matahari sudah hampir terbenam. William mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah menceritakan tentang ibunya. Ia kemudian menyibukkan diri dengan menulis surat balasan yang akan dibawa Skyla kembali ke benua bulan perak. Setelah menulis suratnya, William mendesak James untuk meminta cincin penyimpanan yang bisa ia gunakan untuk menyimpan hadiah yang akan ia berikan kepada ibunya. James menyetujui permintaannya dan bahkan membuka gudang penyimpanan untuk menambahkan beberapa produk khusus dari Lon. William ingin memberi Arwen hadiah khusus yang menjadi miliknya, tetapi ia tidak dapat memikirkannya. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk memberinya jubah yang terbuat dari kulit serigala bertanduk guntur yang telah ia bunuh sendiri dalam pertempuran. Helen telah menjahit nama William pada jubah itu, dan anak laki-laki itu berpikir bahwa itu adalah hadiah yang cocok untuk ibunya. Ia meletakkan cincin penyimpanan di dalam tabung silinder, bersama dengan suratnya. William sendiri mengikatkan tabung itu di kaki Skyla dan memastikannya terpasang dengan kuat. Sebelum lepas landas, Skyla mengecup sisi wajah William seolah mengingat aromanya. Sambil menangis pelan untuk mengucapkan selamat tinggal, ia terbang menuju langit yang diterangi bulan menuju benua bulan perak. William memperhatikan kepergiannya sambil meletakkan tangan di dadanya. Ia bersumpah bahwa suatu hari nanti di masa depan, ia akan secara pribadi pergi ke kota suci Nithvi Aethel dan bersatu kembali dengan ibunya. Apakah reuni mereka akan dipenuhi dengan kebahagiaan atau air mata? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. 5 jam setelah Skyla meninggalkan langit Lon,
William dan para kambing berkumpul di dalam kandang kambing untuk merencanakan strategi mereka dalam menjelajahi ruang bawah tanah. Ia tahu bahwa saatnya akan tiba ketika ia akan bersatu kembali dengan ibunya, tetapi sampai saat itu, ia harus fokus untuk menjadi lebih kuat. Setelah pemungutan suara bulat, semua orang memutuskan bahwa mereka tidak boleh pergi ke lantai 14 tempat Goblin Saman tinggal. Ada beberapa alasan untuk ini, tetapi sebagian besar karena trauma yang dialami William dan para kambing selama pertempuran terakhir mereka. Selain itu, kelas pekerjaan penyihir kegelapan William masih level 0. Untuk melawan Hobgoblin Saman, William harus terlebih dahulu mencapai level 15 untuk mendapatkan poin keterampilan yang cukup dan mempelajari keterampilan untuk melawan sihir gelapnya. Agar itu terjadi, mereka memutuskan untuk hanya fokus pada perolehan pengalaman di lantai 11 hingga 13. William, Ella, dan para kambing menyetujui rencana ini. Setelah melakukan persiapan menit terakhir mereka sekali lagi kembali ke Goblin Crypt. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Goblin Crypt lantai 11. Kurang dari XP diperoleh 220 lebih besar dari. 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 William dan para kambing mulai menyapu seluruh lantai untuk memburu Hobgoblin sebagai poin pengalaman. Subkelas yang saat ini dilengkapi adalah Dark Mage, sedangkan mantra pendukung yang dipilih William dari kelas pekerjaan Ice Mage adalah generasi mana. Karena sistemnya, William dapat memilih satu skill yang dapat ia gunakan meskipun ia telah mengganti kelas pekerjaannya. Sistem ini memungkinkan William untuk melengkapi satu skill per kelas pekerjaan selama persyaratannya terpenuhi. Apa persyaratan agar skill pendukung berfungsi? Kelas pekerjaan harus berada pada level maksimal. Karena William memiliki Ice Mage pada level maksimal, ia dapat memilih satu mantra dari kelas pekerjaan Ice Mage dan menempatkannya di slot sihir pendukung. Ini adalah sihir yang dapat digunakan William dengan bebas terlepas dari jenis kelas pekerjaan yang sedang ia gunakan. Itu adalah salah satu keuntungan dari memiliki berkah dari Dewa Segala Perdagangan dan William sangat puas dengan fitur ini. Setelah semua gerombolan di lantai ke-11 berhasil dihabisi, mereka segera menuju ke lantai 12. Kerja sama tim para kambing mulai membuahkan hasil karena kecepatan mereka dalam membersihkan lantai meningkat. William dan Ella tidak ikut bertempur. Mereka hanya tinggal di belakang dan menyaksikan kambing Amorian mengembangkan naluri bertempur mereka. Nalar bertempur adalah keterampilan yang tidak bisa diajarkan. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dipelajari melalui pengalaman langsung. Kambing Amorian memiliki temperamen yang baik, jadi tidak mudah bagi mereka untuk menjadi pejuang sejak awal. William dan Ella telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di Goblin Crypt sebelum mereka mengembangkan gaya bertarung mereka sendiri. Jika mereka tidak bertemu dengan dukun Hobgoblin di lantai 14, William yakin bahwa mereka pasti sudah menyelesaikan lantai 14 sejak lama. Ingat, jangan lengah, William mengingatkan kambing-kambing itu. Meskipun tidak ada satu monster pun yang dapat mengancammu di lantai ini, kamu tidak boleh terlalu percaya diri. Selalu bekerja sebagai tim untuk meraih kemenangan. Petik 2, Meyeh. Petik 2, Meyeh, Meyeh. Kambing-kambing itu mengembik tanda setuju saat mereka fokus pada pertempuran baru yang akan mereka hadapi. Mereka membutuhkan waktu 8 jam untuk menyelesaikan lantai 12, dan 10 jam di lantai 13. Kelas pekerjaan penyihir kegelapan William telah naik total 11 level dalam ekspedisi penjara bawah tanah ini. Setelah menyelesaikan lantai 13, dia memutuskan untuk kembali dan mengakhiri hari itu. Ella dan kambing-kambing itu juga tidak mengeluh. Meskipun poin pengalaman yang mereka peroleh tidak banyak, mereka tetap berhasil naik level masing-masing. Bahasa Indonesia, tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Nama, William von Ainsworth. Ras, Half Elf. Ekspektasi saat ini, 146.283 per 146.283. Kurang dari Dark Mage Lul 11 lebih besar dari. Ekspektasi pekerjaan saat ini, 455 per 13.316. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Nama, Ella. Ras, Amorian War Ibex. Level, 11. Kurang dari kekuatan, 51 lebih besar dari. Kurang dari kelincahan, 108 lebih besar dari. Kurang dari vitalitas,
50 lebih besar dari. Kurang dari kecerdasan, 40 lebih besar dari. Kurang dari kecekatan, 30 lebih besar dari. Ekspektasi saat ini, 21.894 per 26.632. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ras, Amorian Goat, level 21. Kurang dari kekuatan, 10 lebih besar dari. Kurang dari kelincahan, 28 lebih besar dari. Kurang dari vitalitas, 10 lebih besar dari. Kurang dari kecerdasan, 2 lebih besar dari. Kurang dari kecekatan, 2 lebih besar dari. Ekspektasi saat ini, 7.033 per 42.508. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Besok, kita akan dapat mencapai level target kita. William menguap saat dia memeluk Mama Ella untuk tidur. Selamat malam, Mama. Meyeh. Ella mengusap sisi wajah William untuk mengucapkan selamat malam. Kandang kambing tetap sunyi dan hanya suara napas dalam William dan kambing-kambing saat mereka tidur yang bergema di balik dindingnya. Ella memperhatikan bangsalnya dengan tatapan lembut, sebelum dia juga menutup matanya untuk tidur. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di suatu tempat di dekat benteng Winkeep, pertempuran besar sedang berlangsung. James, bersama dengan para penguasa Lon sedang menerbangkan Big Shots dari Bistide dari jauh. Mereka mencoba untuk memecah perhatian para monster untuk membantu serangan kerajaan Helan menghancurkan formasi pertempuran Bistide. Kiting adalah istilah yang paling banyak digunakan dalam permainan saat Anda menyerang musuh dari jarak yang aman sehingga mereka tidak dapat menyerang balik. Bajingan-bajingan itu pasti sangat kesal sekarang. James terkekeh saat melihat John, Blitz, dan Sentinel Lon, Tren, mengganggu barisan pasukan monster dari udara. Sentinel adalah salah satu peningkatan pekerjaan dari kelas sniper. Untuk dapat beralih ke profesi pekerjaan ini, satu persyaratan penting harus dipenuhi, yaitu membunuh seekor naga dewasa sendirian. Pada dasarnya, Sentinel adalah pembunuh naga dan setiap faksi di benua itu menginginkan satu orang untuk bergabung dengan barisan mereka. Di benua selatan, hanya ada 2 pembunuh naga. Satu adalah Tren, dan yang satunya lagi bertugas di kerajaan yang berbeda. Markus yang duduk di atas tunggangannya, Thunder, menganggukkan kepalanya tanda setuju. Kita beruntung bahwa bos besar Bistide adalah naga banjir. Karena gangguan Tren, ia tidak dapat memimpin pasukan monster secara efektif. Petik 2. Meski begitu, ini akan tetap menjadi pertempuran yang sangat sulit bagi kerajaan, komentar Jekyll. Bistide memiliki Harpy Queen untuk memimpin pasukan dari udara. Di darat, mereka memiliki Lamia Queen dan Gam untuk memimpin. Keduanya tidak bisa diremehkan karena mereka adalah monster yang sangat licik. Tidak apa-apa asalkan kita membuat Flood Dragon sibuk, kata seorang biksu yang memegang toples anggur dengan santai. Menurut prediksiku, pemenang perang ini akan ditentukan dalam waktu 2 hari. Dwayne, kau sudah melihat semua Big Shots di pasukan monster. James menatap biksu yang sedang minum dari toples anggur di tangannya dengan gembira. Paling-paling kita harus berurusan dengan 3 dari mereka. Apa pilihan terbaik kita? Dwayne bersendawa dan memejamkan matanya. Tentu saja kita harus mengambil Flood Dragon. Itu adalah tangkapan terbaik dan kita tidak bisa membiarkan para bangsawan mendapatkannya. Mengenai 2 yang terakhir, kupikir Ourobro, Kera Emas dan Ampis Baena, ular berkepala 2, akan sangat membantu Dillon. Aku bisa mengerti tentang Ampis Baena, tapi Ourobro, yang itu perlu pertimbangan yang matang, jawab James sambil memainkan janggutnya. Satu pukulan dari si Kera Emas itu bisa menghancurkan tembok benteng Winkeep dengan mudah. Tentang itu, bos, kata Dwayne sambil tersenyum nakal. Aku sedang mencari sahabat binatang, dan monyet itu adalah yang selalu kuinginkan. Kehadirannya di sini bisa dianggap sebagai pertemuan yang menentukan, tidakkah kau setuju? Kau masih punya nafsu makan yang besar, James menyeringai. Seberapa yakin kau bisa menaklukkannya? Seperti yang diharapkan dari bos, Dwayne menyeringai dan menempelkan kedua telapak tangannya. Aku sudah mempersiapkan hari ini selama bertahun-tahun. Hanya aku yang bisa menghadapi monyet itu. Yang perlu kuminta dari semua orang, dan bos, adalah memancingnya ke arah kita. Aku yakin aku bisa menaklukkannya dengan mudah. Baiklah, kami akan bergerak saat kerajaan Helan melancarkan serangan penuh, James menganggukkan kepalanya. Malam berlalu dengan cepat sementara James dan yang lainnya menunggu.
Mereka seperti sekawanan bandit yang menunggu harta karun ditarik ke arah mereka. Bagi mereka, hasil pertempuran ini sudah ditentukan. Yang perlu mereka lakukan adalah meraup keuntungan sebanyak mungkin selama kekacauan ini, dan kembali ke Lon dengan kemenangan. Senang melihatmu terlihat sangat cantik hari ini. Master, William menyapa Celine sambil tersenyum. Celine duduk di sofa di lantai pertama, mengenakan gaun hitam yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali leher dan kepalanya. Meski begitu, gaun itu tidak mampu menyembunyikan lekuk tubuh Celine yang indah yang membuat William terkesima. Di mata Celine, William masih anak-anak, jadi dia tidak terlalu memperhatikan reaksinya. Dia menganggukkan kepalanya sambil tersenyum sambil memberi isyarat agar bocah lelaki itu mendekat. Karena kamu telah menerimaku sebagai mastermu, sudah sewajarnya aku memberimu hadiah sebagai balasannya, kata Celine sambil mengeluarkan kalung cantik dari cincin penyimpanannya. Ini hadiahmu sebagai muridku, kenakan dengan bangga di lehermu. William menerima kalung itu dan menilainya menggunakan keahliannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Collar of Wisteria, kalung berhias yang terbuat dari mithril yang ditempa oleh Elf Master dari benua Silvermoon. Kalung ini tertanam dengan bahasa rahasia yang membuat siapapun yang memakainya menjadi budak Celine di Wisteria selama 4 tahun. Meningkatkan ketahanan terhadap kutukan sebesar 50%. Tidak dapat dilepas kecuali oleh Celine di Wisteria. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Hiok, William hampir menjatuhkan kalung di tangannya saat dia membaca informasinya. Master, kalung ini terlalu berharga, William tergagap. Biarkan murid Anda yang rendah hati ini menolak hadiah murah hati Anda. Saya tidak pantas mendapatkan kasih karunia Anda. Dia kemudian buru-buru mencoba mengembalikan kalung itu, tetapi senyum Celine membekukannya di tempat. Apa ini? Tanya Celine. Saya menyiapkan hadiah ini hanya untuk Anda, dan Anda tidak berencana untuk memakainya. Master, murid yang rendah hati ini tidak layak. William menjawab dengan ekspresi serius. Fik, Anda pikir saya bodoh? Mengapa saya harus mengenakan kalung budak? Tuan ini menolak untuk menjadi budak. Celine terkekeh, tetapi matanya, yang terkunci pada William, berteriak membunuh. Will kecil, apakah kau menentang perintah gurumu? Perintah guru adalah sesuatu yang akan dengan senang hati diikuti oleh murid ini, jawab William dengan nada hormat dan benar. Namun, aku tidak pantas mendapatkan hadiah luar biasa yang diberikan guru kepadaku ini. Tapi, aku bersikeras agar kau memilikinya. Kalau begitu, aku akan menghargai hadiah ini dengan sepenuh hatiku. William buru-buru meletakkan Collar of Wisteria di dalam Ring of Conquest miliknya, tetapi artefak ajaib itu menolak untuk disimpan di dalamnya. Celine menyaksikan kejadian ini dengan geli. William mendengus dan menggembung dalam upaya untuk memaksa kolar itu ke dalam ring penyimpanan, tetapi tidak membuahkan hasil. William, pakailah perintah Celine. Jika kau melakukannya, aku berjanji akan memberimu hadiah tambahan gelombang. Tuan, tidak apa-apa, aku tidak butuh imbalan tambahan gelombang, kata William dengan sikap yang benar. Menjadi muridmu adalah satu-satunya imbalan yang kubutuhkan. Bocah, kau akan memakainya atau harus kupaksa? Aku tidak akan memakainya. Haha, kelihatannya kau tidak sebodoh kelihatannya, tapi sudah terlambat. Takdirmu sudah ditentukan saat kau memasuki rumahku. Celine melepaskan semua kepura-puraan dan mengucapkan mantra melumpuhkan pada William. Tubuh kaku bocah itu jatuh ke lantai yang mengejutkan Ella yang berdiri di sampingnya. Ella menyadari bahwa bayinya dalam bahaya jadi dia segera menyerang Celine untuk melindunginya. Namun, penyihir kegelapan sudah mengantisipasi hal ini akan terjadi. Sebuah bola biru melesat dari jari-jari Celine dan mengenai Ella dari jarak dekat. Seketika, kambing itu jatuh ke lantai, tertidur lelap. Mama, teriak William. Tuan, apa yang ingin kau lakukan dengan melakukan ini? Meskipun tubuhnya tidak bisa bergerak, mulutnya bebas mengatakan apapun yang diinginkannya. Aku hanya memperkuat ikatan antara tuan dan pelayan kita maksudku. Hubungan tuan dan murid, jawab Celine sambil tersenyum. Sekarang, Will kecil, saatnya kau menjadi budakku gelombang. Ketika Barbatos memberitahu William bahwa Celine adalah orang gila yang paling gila, dia tidak sepenuhnya mempercayainya. Sekarang, dia tidak ragu lagi bahwa tuannya memang gila. Baginya mencoba memperbudak seorang anak laki-laki berusia 10 tahun dengan senyum di wajahnya, yang bebas dari rasa bersalah, adalah hal yang sangat menakutkan untuk dilihat.
Celine mengambil kalung mitril dari tangan William dan hendak memasangnya di leher William ketika anak laki-laki itu bertanya padanya. "Tuan, mengapa?" tanya William. "Mengapa kau harus melakukan ini?" Anak laki-laki muda itu menatap Celine dengan wajah yang dipenuhi ketidakadilan. Dia bisa melihat air mata yang akan jatuh di sisi mata anak laki-laki itu saat dia berbicara tentang keluhannya. "Will kecil, jangan berpikiran buruk tentangku," kata Celine dengan suara lembut yang sehalus sutra. "Hanya saja eksperimenku gagal karena kau menggangguku saat aku berada di tahap krusial. Kau tidak tahu, aku menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengumpulkan bahan-bahan itu. Aku menghabiskan banyak sumber daya untuk mendapatkannya dan apa yang kudapat sebagai balasannya. Sekumpulan kulit buaya, ini bukan yang kau sebut pertukaran yang setara, murid kecilku." Celine membelai sisi wajah William. "Entah kakekmu membayarku penuh, atau kau harus melayaniku selama 4 tahun dalam hidupmu. Apapun itu tetap tidak akan cukup untuk membayar kerugian yang kuderita untuk melindungi Lon. Tetap saja, bukankah ini tidak adil?" William mencoba menggunakan akal sehatnya. "Sejak kapan hidup jadi adil?" tanya Celine. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin saat dia menatap anak laki-laki di lantai. "Will kecil, kau tidak tahu apa itu keadilan. Hidup tidak pernah adil. Ada orang yang harus mengemis agar bisa hidup, dan ada orang yang terlahir dengan sendok perak di mulut mereka. Keduanya manusia, tetapi keadaan mereka seperti surga dan bumi. William, satu-satunya yang bisa memutuskan apa yang adil atau tidak, adalah orang yang memiliki tinju yang lebih besar." Tangan Celine yang lembut dan halus membelai pipi William. "Saat ini, aku memiliki tinju yang lebih besar. Karena aku lebih kuat darimu, aku bisa menggertakmu. Ini adalah hukum orang kuat." Melihat tatapan William yang tak menyerah, Celine tidak lagi berdebat dengannya dan mengenakan kerah budak di lehernya. Sebuah bunyi klik bergema di dalam ruangan saat kerah mitril bersinar di leher William. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari peringatan. Host sedang diperbudak. Lebih besar dari. Kurang dari membuka tindakan pertahanan sistem lebih besar dari. Kurang dari peringatan. Peringkat sistem saat ini tidak cukup untuk mengesampingkan proses perbudakan. Lebih besar dari. Kurang dari proses perbudakan selesai. Lebih besar dari. Kurang dari host sekarang menjadi budak Celine di Wisteria lebih besar dari. Kurang dari durasi perbudakan, 4 tahun lebih besar dari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William merasakan kesadarannya kabur saat tatapannya mendung. Dia bisa merasakan kekuatannya meninggalkan tubuhnya. Dia mencoba mengangkat kepalanya untuk melihat wanita cantik yang sedang menatapnya, tetapi penglihatannya sudah kabur. "Tidur," perintah yang lembut dan hampir seperti musik mencapai telinganya. "Saat kamu bangun, magangmu akan resmi dimulai." Ketika William memejamkan mata dan tertidur, Celine menepuk kepalanya dengan lembut. Ekspresi dingin dan arogan yang dia miliki beberapa menit yang lalu kini hilang. Sebaliknya, dia memiliki ekspresi sedih di wajahnya saat dia melihat satu-satunya muridnya. "Maafkan aku, William," kata Celine dalam hatinya. "Tidak apa-apa jika kamu membenciku. Tapi ini adalah baptisan yang harus dilalui semua penyihir kegelapan. Tidak peduli seberapa besar kamu membenciku. Aku akan menerima semuanya. Ini adalah tugasku sebagai gurumu." Oliver, monyet Beo, menatap William dari tempat bertenggernya dan mendesah dalam hati. Nyonyanya mungkin bertindak gila kadang-kadang, tetapi dia tahu jauh di dalam hatinya bahwa dia adalah orang yang sangat baik dan peduli. Penjaga yang setia tahu bahwa Celine melakukan ini untuk kebaikan William sendiri, tetapi ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia katakan kepada bocah itu. Oliver memutuskan untuk mengamati untuk saat ini. Satu-satunya masalah adalah keluarga William. Monyet Beo yakin bahwa keluarga Ainsworth pasti akan marah dengan tindakan sewenang-wenang Celine ketika William membuka matanya, dia mendapati dirinya berada di tempat yang tidak dikenalnya. "Di mana aku?" William mengerutkan kening. Meskipun tempat itu gelap, penglihatan malamnya aktif dan membantunya memindai sekelilingnya. Dengan sekilas, intuisinya mengatakan bahwa dia seharusnya berada di suatu tempat di bawah tanah. Ketika dia mencoba menggerakkan tubuhnya, dia terkejut menemukan bahwa lengan dan kakinya terikat oleh rantai logam. Dia mencoba melepaskan diri dari ikatan itu, tetapi kekuatannya saat ini tidak cukup untuk melepaskan diri. "Meyeh!" Sebuah suara yang familiar terdengar di telinganya dan William buru-buru melihat ke kanan. "Mama, kamu baik-baik saja?" "Meyeh!"
Kaki dan leher Ella diikat oleh rantai sehingga mustahil baginya untuk melepaskan diri. Ella lebih kuat dari William, jadi jika dia tidak dapat melepaskan ikatannya, akan lebih mustahil baginya untuk melakukannya. Akhirnya, kamu bangun, suara Celine bergema di ruangan itu dan William dapat mendengar sedikit rasa geli di dalamnya. Jangan repot-repot melepaskan diri dari ikatan itu. Rantai itu terbuat dari adamantium dan bahasa rahasia dipasang agar kau tidak bisa menggunakan sihir. Tuan, aku tidak peduli jika kau memenjarakanku, tapi kumohon, lepaskan Mama Ella. Pinta William, kau boleh melakukan apapun yang kau mau padaku, tapi jangan sakiti dia. Meyeh, Ella mengembik tidak setuju. Dia tidak akan meninggalkan William apapun yang terjadi bahkan jika Celine membebaskannya dari belenggu. Sungguh mengharukan, jawab Celine. Ini pertama kalinya aku melihat manusia, tidak, half-elf memanggil kambing sebagai ibunya. Bagaimana dengan permintaanmu? Maaf, aku tidak berniat membebaskan kalian berdua. Sebagai tuanmu, aku perlu mendidikmu dengan benar. Oliver, aku akan menyerahkan pelatihan dasar Little Will padamu. Monyet Nuri muncul di dalam ruangan entah dari mana. Kemudian ia melayang di udara dan menyeringai sinis kepada William dan Ella. Selamat siang, aku, Oliver, akan menjadi pelatihmu hari ini, kata Oliver. Latihan pertamamu adalah melawan kutukan. Tanpa basa-basi lagi, nikmatilah penderitaan pertamamu. Confus Rai, teriak Oliver dan dua sinar merah melesat keluar dari matanya. Sinar itu mengenai tubuh William dan ekspresi anak laki-laki itu langsung mengendur. Beberapa detik kemudian, dia berteriak dan meronta dalam ikatannya. Confus Rai adalah salah satu keterampilan penyihir hitam yang dapat membuat targetnya memasuki kondisi mengamuk. William saat ini sedang dalam kondisi mengamuk saat dia menggeram dan berteriak seperti orang gila yang kehilangan akal sehatnya. Meyeh, teriak Ella marah saat dia melihat kondisi William saat ini. Bayinya berada dalam kondisi pikiran yang tidak waras dan memar mulai muncul di kulitnya saat ia mencoba melepaskan diri dari rantai logam yang mengikatnya. Jangan khawatir, kau juga akan mengalami nasib yang sama, komentar Oliver. Bingung Rai. Ella tidak luput dan seberkas cahaya merah mengenainya. Tepat di tengah. Petik 2. AKUU. Hari itu, William sudah memasuki kondisi gila lebih dari 50 kali. Ia ambruk di ikatannya dengan air liur menetes di sisi bibirnya. Ella juga berada dalam kondisi yang sama, bahkan mungkin lebih buruk. Pergelangan tangan dan kaki mereka berdarah karena gerakan yang berlebihan, tetapi rasa sakit itu tidak cukup untuk membuat mereka sadar dari kondisi tidak sadar mereka. Owen memasuki ruangan sambil mendesah. Ia memeriksa kondisi William dan Ella saat ini sebelum menyembuhkan luka-luka di tubuh mereka. Ia memberi mereka ramuan khusus yang penuh nutrisi. Dengan ramuan ini, mereka tidak perlu makan selama 3 hari karena ramuan itu cukup manjur untuk memasok tubuh mereka dengan makanan yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Ramuan itu terbuat dari jantung, hati, dan darah buaya sisik emas. Owen sudah diberi pengarahan oleh Celine tentang aturan latihan yang telah ia persiapkan untuk William. Tugasnya adalah menyembuhkan luka-luka yang akan mereka alami dari latihan itu, dan memastikan bahwa mereka tidak akan mati karena kelaparan dan kelaparan. Pelatihan untuk penyihir kegelapan terlalu keras, dibandingkan dengan penyihir kehidupan, Owen mendesah saat menyelesaikan tugasnya. Aku hanya berharap Celine tidak akan menghancurkan bocah itu dengan pelatihannya. Seminggu berlalu begitu cepat, dan akhirnya sekelompok orang berjalan menuju kota Lon. Akhirnya kita kembali, kata James sambil menghirup udara wilayahnya. Rumahku, rumahku. James saat ini duduk di bahu kiri Ourobro, kera emas dan mengagumi kota Lon dari sudut pandangnya. Aku akan memberitahu yang lain tentang kedatangan kita, John menyatakan. Rekan binatangnya, Blitz, menjerit saat terbang di depan kelompok itu. Aku juga akan pergi, kata Markus sambil mendesak Thunder untuk meningkatkan kecepatannya. James, bersama 8 orang yang tertinggal meluangkan waktu untuk tiba di Lon. Ketika si kera emas raksasa muncul di luar kota, semua orang menjadi gempar. Binatang perkasa itu tampak begitu mengagumkan sehingga semua orang memandangnya dengan kagum dan kagum. Dwayne, yang berhasil menjinakkannya sebagai sahabat binatangnya, menyeringai bangga. Di antara binatang milenium, si kera emas dianggap berada di tengah-tengah tingkat roh kelas SS karena kecakapan bertarungnya yang menyeluruh. Ia juga satu-satunya binatang yang mampu menggunakan skill frenzy tanpa kehilangan akal sehatnya.
Skill Frenzy adalah versi peningkatan dari Berserk. Skill Berserk akan melucuti akal sehat penggunanya sebagai ganti melipat gandakan kekuatannya 3 kali lipat. Mirip dengan Berserk, Skill Frenzy, di sisi lain, akan meningkatkan kekuatan binatang itu 5 kali lipat. Ouroboros adalah satu-satunya binatang roh yang ada yang kebal terhadap efek status Frenzy, yang membuatnya menjadi mesin pembunuh yang sangat kurus dan kejam. Hanya sedikit monster yang mampu menghadapinya dan bertahan hidup dari pukulannya dengan tubuh yang utuh. Itulah sebabnya Dwayne memohon kepada semua orang untuk membantunya mengamankannya saat pertempuran habis-habisan berlangsung. James dan yang lainnya kembali ke penginapan mereka sendiri untuk beristirahat setelah tiba di Lon. Pertempuran yang mereka alami cukup intens, tetapi hasilnya sepadan. Orang tua itu dalam suasana hati yang baik dan dia berjalan menuju kediaman Ainsworth sambil menyenandungkan sebuah lagu. Mordred mengikutinya ke medan perang karena dia khawatir ayahnya akan terbawa suasana jika tidak ada yang menahannya. Mereka telah meninggalkan Owen untuk menjaga Lon saat mereka pergi, karena mereka tahu bahwa mereka dapat mengandalkannya untuk menangani semuanya meskipun mereka tidak ada di sana. Ketika kedua pria itu tiba di rumah mereka, orang yang menyambut mereka di pintu masuk adalah Helen. "Selamat datang kembali, Tuan, dan Tuan Muda," kata Helen sambil tersenyum. "Ah, Helen, bagaimana semuanya?" tanya James. "Apakah cucuku yang bodoh itu baik-baik saja?" "Will kecil belum pulang selama seminggu," kata Helen dengan ekspresi khawatir. "Saat ini dia tinggal di rumah Celine. Ketika aku ke sana untuk memeriksanya, yang kulihat hanyalah Celine. Dia menjelaskan bahwa Little Will sedang menjalani pelatihan saat ini dan tidak boleh diganggu oleh siapapun." "Oh, pelatihan?" "Ya," James tersenyum. "Tunggu. Mengapa Celine melatih William?" "Ah, apakah Anda tidak tahu tentang itu, Tuan?" Helen memiringkan kepalanya dengan bingung. "Kupikir Tuan tahu bahwa Celine telah menjadikan William sebagai muridnya." "Oh gelombang," James memainkan janggutnya sambil menatap putranya, Mordred. "Benarkah William tidak pulang selama seminggu?" Mordred mengerutkan kening. "Ya," jawab Helen. "Tuan Muda, sejujurnya, aku khawatir padanya." James terkekeh dan menepuk bahu Helen. "Baiklah, aku akan menjenguk William sebentar. Pastikan untuk memasak hidangan favoritku untuk makan siang. Aku sangat lapar, Helen." "Dimengerti." Helen tersenyum. "Aku akan menyiapkan pesta untuk kepulangan Tuan yang penuh kemenangan. Aku akan menantikannya." James mengedipkan mata. Dia kemudian berjalan menuju ke selatan tempat rumah Celine berada. "Celine, apa maksudnya ini?" geram James saat melihat kalung nitril di leher William. "Beraninya kau memperbudak cucuku." Saat James tiba di rumah Celine, hal pertama yang dilihatnya adalah William yang sedang menyapu teras dengan ekspresi pasrah. Bagi pria sekelasnya, sangat mudah baginya untuk mengenali bahwa kalung di leher William adalah kalung budak. Dia menerobos masuk ke dalam rumah sambil menggendong cucunya dengan wajah pucat saat memanggil tuan rumah. "Celine, keluarlah. Kalau tidak, aku akan menghancurkan rumahmu," ancam James. Aku ingin melihatmu mencoba melakukan apapun pada rumahku, Pak Tua," jawab Celine sambil berjalan menuruni tangga. James melotot ke wanita cantik itu dan menunjuk leher William. "Apa maksudnya ini?" "Nona muda, kalau kau tidak memberiku penjelasan yang tepat, aku tidak punya pilihan selain menghukummu karena menindas cucuku." "Penjelasan yang tepat," Celine menyeringai. "Baiklah, ini penjelasanmu yang tepat." Celine berjalan ke arah James dan menyodorkan sebuah gulungan ke wajahnya. James dengan kesal mengambil gulungan itu dari tangan Celine dan membaca isinya. 1 hati naga, 3 tanduk unicorn agung, inti roh jin pejuang, 6 sisik kunpeng, 1 gigi Tao Tite. Mata James membelalak saat dia terus membaca sisa isi yang tertulis di gulungan itu. "Ini bahan-bahannya?" tanya James. "Ya," jawab Celine. "Itu bahan-bahan yang hilang saat melakukan percobaan. Tahukah kau, Pak Tua, aku hanya selangkah lagi berhasil saat cucumu itu berkoar-koar, memohon padaku untuk menyelamatkan Lon." "Selamatkan Lon?" James mengerutkan kening. "Apa terjadi sesuatu saat aku pergi?" Sudut bibir Celine melengkung menyeringai. "Will kecil, ceritakan pada kakekmu tentang kejadian yang terjadi saat dia pergi untuk mendapatkan keuntungan." William mendesah karena dia terikat oleh kerah budak untuk mengatakan kebenaran. Ia menceritakan kisah itu kepada kakeknya dan menceritakan semua tentang serangan buaya sisik hitam selama ia pergi.
Wajah James berubah dari merah menjadi hijau ketika ia mengetahui bahwa Lon hampir terhapus dari peta karena kelalaiannya. Jika bukan karena campur tangan Selin, ia dan rekan-rekannya akan kembali ke tempat yang penuh reruntuhan. Pak Tua, jika kau bisa mengganti kerugianku, aku akan melepaskan kalung dari leher William, kata Selin sambil tersenyum manis. Batukkan, dan berikan aku barang-barangnya dan kita semua bisa berpura-pura bahwa kejadian ini tidak pernah terjadi. James terbatuk canggung sambil menepuk bahu William. William, ingatlah, seseorang harus belajar cara membayar utangnya. Kakek, mengapa kakek tidak membayar utangku sebagai gantiku? Anak bodoh, bagaimana bisa kau meminta kakekmu melakukan kerja keras? Kau tidak tahu kalau aku menderita radang sendi. Omong kosong, aku tidak melihatmu menderita radang sendi saat kau melawan Wolf Tide. Kau sehat dan bugar seperti remaja. Cucu yang tidak tahu terima kasih. James mencengkeram pakaian William dan mengangkatnya dengan tangannya. Apa kau lupa kalau akulah yang memberimu susu saat kau masih bayi? Omong kosong apa yang kau katakan, orang tua? William meraung. Orang yang memberiku susu saat aku masih bayi adalah Mama Ella. Dasar bodoh. Orang yang membesarkan Mama Ella-mu adalah aku. Karena dialah yang memberimu susu, itu sama saja dengan aku yang memberimu susu. Cucu yang tidak tahu terima kasih. Orang tua bodoh, kalau kau punya nyali, lawanlah aku 200 ronde. Kau yang meminta, nak. Kakek dan cucu bodoh itu saling bergulat seperti dua monyet. Bahkan Oliver, si monyet beo, harus mengakui bahwa keduanya benar-benar memiliki hubungan keluarga. 5 menit kemudian, kedua orang bodoh itu terengah-engah sambil saling melotot. James kemudian dengan enggan mengalihkan pandangannya dan menatap Selin. Berapa tahun dia akan menjadi budakmu? 4 tahun. Tentu saja, jika kau bisa membayarku di muka maka aku bisa membebaskannya kapan saja. Hanya 4 tahun, tanya James. Ya, hanya 4 tahun. Selin mengangguk. James berdiri dan membetulkan pakaiannya. Oke, kita sepakat. Maaf. William memukul perut kakeknya. Bagaimana dengan pendapatku dalam masalah ini? James meraih William dan membawanya keluar rumah untuk berbicara. Ketika lelaki tua itu merasa tidak akan ada yang bisa mendengar percakapan mereka, dia menatap William dengan serius. Dengar baik-baik, William. Aku mengerti bahwa ini mungkin sulit bagimu saat ini, tetapi bersabarlah, kata James dengan ekspresi serius. Tuanmu, Selin telah menyelamatkan Lon. Kau mungkin tidak menyadarinya, tetapi dia memang telah menderita kerugian besar ketika dia pergi melawan buaya bersisik emas dan antek-anteknya. Apakah seburuk itu? Tanya William. Lihatlah daftar ini. James mendesah saat dia memberikan bulungan itu kepada William. Semua yang tertulis di sini adalah harta karun. Ketika kami bergabung dengan kerajaan untuk melawan gerombolan binatang, kami berhasil mengalahkan naga banjir. Salah satu bahan dalam daftar itu adalah jantung naga. Meskipun kami memiliki jantung itu bukan milikku sendiri. Itu adalah hadiah yang diputuskan kelompok untuk diberikan kepada Tren atas bantuannya dalam membunuh naga banjir pada saat yang genting. Semua yang tercantum di sana adalah bahan kelas SS. Itu berarti kau harus memburu Centennial, Millennial, dan Myriad Beast untuk mendapatkannya. William cemberut saat melihat gulungan di tangannya. Ada lebih dari 25 bahan yang tercantum pada gulungan itu. Jika apa yang dikatakan kakeknya benar, maka itu berarti mendapatkan semuanya dalam waktu singkat adalah hal yang mustahil. Katakan padaku, William, apakah Selin memperlakukanmu dengan buruk? Tanya James. Sejak kau menjadi budaknya, apakah dia melakukan sesuatu padamu? Kakek, dengar, Tuan menyiksaku setiap hari, rengek William. Dia menceritakan semua pengalaman buruk yang dialaminya di tangan Selin. James mendengarkan keluhannya dengan ekspresi tenang. Ekspresinya tidak berubah meskipun William membuat kejadian itu lebih mengerikan dari yang seharusnya. Benarkah? Kata James dengan tenang. Lalu, William, katakan padaku, apakah kau benar-benar tidak mendapatkan apapun dari pengalaman itu? Itu, William ingin mengatakan bahwa dia tidak mendapatkan apapun, tetapi jika dia benar-benar melakukannya, dia akan berbohong. Itu apa? James menatap lurus ke mata anak laki-laki itu. Apakah kau benar-benar tidak mendapatkan apapun? William menundukkan pandangannya dan mendesah. Aku memang mendapatkan sesuatu. Tapi, kakek, itu sangat menyakitkan. Pernahkah kau mendengar pepatah, apa yang tidak membunuhmu akan membuatmu lebih kuat?
James menyeringai. Inilah yang sedang terjadi padamu saat ini. Meskipun kau menderita, kau juga menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, bukankah itu hal yang baik? Melihat cucunya akhirnya tenang, James terkekeh dan mengangkatnya dari tanah. Ia kemudian meletakkannya di pundaknya saat ia membawanya ke sebuah bukit yang menghadap ke Lon. Apa itu? William tersentak saat ia menunjuk Ourobro di kejauhan. Monyet yang besar sekali. Kera? Bukan monyet, koreksi James. Itu Ourobro, salah satu perolehan yang kita peroleh saat kita pergi ke benteng Windkeep untuk melawan Bistide. Aku juga menginginkannya, kata William dengan mata berbinar. Kelihatannya sangat keren. Kelihatannya memang keren. James setuju. Pada saat itulah Ella tiba di samping mereka berdua. Dia tidak menemukan William di rumah Celine, jadi dia memutuskan untuk mengikuti jejak mereka, yang membawanya ke sebuah bukit yang menghadap ke Lon. Setelah mengagumi kesejukan Golden Ape di kejauhan, James membawa William kembali ke Ainsworth Residence untuk makan siang. Sebuah pesta telah menunggu mereka ketika mereka tiba dan William makan dengan lahap. Mordred, Anna, Leah, Cedric, dan Helen terkejut ketika mereka melihat kerah di leher William. Mereka semua menjadi marah, tetapi James menjelaskan situasinya dengan baik. Meskipun Mordred, Anna, dan Helen masih belum menyerah, mereka memutuskan untuk mempercayai James dan melupakan masalah itu. Namun, Anna dan Helen tidak menghentikan mereka untuk memanjakan William dengan menumpuk daging di piringnya. Setelah makan siang selesai, James memutuskan untuk membawa William kembali ke rumah Celine. Will, aku tahu ini mungkin terdengar kejam dari mulutku, tetapi 4 tahun menjadi budak Celine adalah harga yang kecil untuk membayar nyawa orang-orang di Lon, kata James sambil berjalan di samping cucunya. Jika dia tidak menawarkan bantuannya, banyak orang akan mati. Aku tahu, jawab William. Kakek, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku mengerti, meskipun Tuan terkadang bisa sedikit gila, dia orang yang baik. Itulah dia, James mengangguk. Dia seseorang yang tahu apa artinya penderitaan. Seluruh hidupnya dipenuhi dengan penderitaan. Bahkan sekarang, dia masih menderita. William, jagalah dia baik-baik. Setidaknya, di sini di Lon, aku berharap dia tidak terlalu menderita. William benar-benar tidak mengerti apa yang James coba katakan, tetapi dia tetap menganggukkan kepalanya. Aku akan melakukan yang terbaik, kakek. Meyeh, aku hampir melupakanmu, Ella. Pastikan untuk menjaga William seperti yang selalu kamu lakukan. Meyeh, William pasti berbohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak membenci Celine. Bagaimana mungkin dia tidak membencinya? Namun, selain dari pelatihan, tuannya tidak memerintahkannya untuk melakukan hal yang tidak masuk akal. Dia hanya bisa mendesah dalam hatinya dan berkata pada dirinya sendiri bahwa perbudakannya akan berakhir setelah dia berusia 14 tahun. Karena itu, dia hanya akan fokus pada pelatihannya dan meningkatkan ketahanannya terhadap sihir hitam. Oliver sering memberinya komentar sinis bahwa seorang penyihir hitam yang terkena kutukan dari bidang yang sama tidak berhak menyebut diri mereka penyihir hitam. Setelah memikirkannya, William merasa bahwa dia ada benarnya. Jika dia bisa kebal terhadap kutukan, itu bisa digunakan sebagai kartu truf di masa depan saat dia bertarung melawan penyihir hitam dengan pangkat yang sama.